Al-Ustadz Kiai Haji Makmur Umar, mudah-mudahan Allah panjangkan juga umurnya seluas panjangnya, sahabat Muammar Syariah fi khairin ulutfin wa afiyah, amin amin ya rabbal alamin. Serta para jamaah hadirin rahimakumullah yang saya banggakan, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita haturkan kepada Ilahi Rabbi Jalla wa Ala, yang mana Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini memberikan nikmat yang sangat agung, nikmat yang tidak ada taranya dan tidak ada bandingannya, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat masih bisa dikumpulkan di tempat orang soleh, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza marartum birriyadil jannah farqau. Lalu ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, apa itu yang dimaksud dengan riyadul jannah wahai Rasulullah? Ar-riyadul jannah huwa majalisul ilmi. Yang disebut dengan riyadul jannah ataupun taman-tamannya surga, kata Nabi, adalah majlis-majlisnya ilmu. Beruntung bagi kita, alhamdulillah summa alhamdulillah, para jamaah hadirin yang masih diberi nikmat oleh Allah, yang masih diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bisa berkumpul untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada penghulu alam, Nabiul Haramain, pemimpin min masyarikil ardi ila magharibiha, yakni habibana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau bukan karena beliau, kalau bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh kita masih ada di zaman kebodohan. Alhamdulillah, kita dibawa oleh Nabi Muhammad dari zaman yang gelap gulita, zaman yang penuh dengan kebodohan, hingga zaman yang terang menderang ini, sehingga kita bisa mengetahui ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, membicarakan sosok tentang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak terlepas ketika kita membicarakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu rasa syukur kita yang begitu amat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman di dalam ayat suci Al-Qur'annya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dari setiap nikmatnya yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melaksanakan syukurnya, Allah akan menambahkan kepada kenikmatan tersebut. Begitu pula ketika kita mengkufuri kepada segala nikmat yang telah Allah berikan, maka Allah akan memberhentikan nikmat kita ketika itu juga. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Alhamdulillah, membicarakan sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kita bersyukur kepada Allah karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus di muka bumi ini untuk sebagai rahmatan lil alamin. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad aku utus ke alam dunia ini, aku ciptakan engkau ke alam dunia ini sebagai rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, Nabi Muhammad diutus di tengah-tengah kita, sehingga kita yang menjadi umatnya tidak dirugikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita tertolong karena berkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad lah yang menjadi rahmatan lil alamin untuk semesta alam. Makanya kita dikatakan di dalam ayat suci Al-Qur'an, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat daripada sebaik-baiknya umat, yaitu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dijadikan sebaik-baiknya umat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah menyia-nyiakan umatnya. Karena itu sudah menjadi janjinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hariban Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Tidak ada satupun umatnya selagi di hati umat tersebut masih ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau bagaimanapun orangnya, mau bagaimanapun modelnya, selagi di hatinya ada Allah dan Nabi Muhammad, insya Allah kita masuk di dalam janji Nabi Muhammad, yaitu akan dimasukkan ke dalam surga bersama beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Karena umat Nabi Muhammad di dalam ayat suci Al-Quran itu terbilang menjadi 3 golongan, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, summa awrasnal kitabal ladzina istafaina faminhum yazlimuna wa minhum yaqtasidun wa minhum sabiquna bil khairati biiznillah, zalika huwal fadlul kabir. Bahwasanya umat Nabi Muhammad digolongkan menjadi 3 golongan. Yang pertama diriwayatkan dalam tafsirnya Sayyidina Abdullah bin Abbas, bahwasanya umat Nabi Muhammad ada yang faminhum zalimun. Adapun makna dari faminhum zalimun, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, itu adalah umat Nabi Muhammad yang enggak pernah sama sekali melaksanakan perintahnya Allah, yang enggak pernah sama sekali menjalankan perintahnya Allah, dan selalu menjalankan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di dalam hati mereka ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari golongan yang kedua, dari umat Nabi Muhammad, ada yang wa minhum yaqtasidun. Adapun yang golongan kedua adalah umat Nabi Muhammad yang mereka masih mau walaupun setengah-setengah melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Salatnya masih salat walaupun kagak 5 waktu. Puasanya masih puasa Ramadan walaupun kagak 30 hari. Perintahnya Allah masih ada yang dijalanin, dan larangannya Allah masih ada yang dilakukan walaupun cuman sebagian doang. Ini dari golongan umat Nabi Muhammad yang kedua. Adapun golongan umat Nabi Muhammad yang ketiga, yaitu wa minhum sabiquna bil khairati biiznillah. Mereka yang mendapatkan takdir oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Segala sesuatu yang diperintahkan Allah, yang diwajibkan oleh Allah, itu semua dijalankan. Ta'muruna bil ma'ruf. Semua yang diperintahkan oleh Allah mereka sampaikan dan mereka jalankan. Dan segala yang dilarang oleh Allah mereka jauhi. Ini golongan umat Nabi Muhammad yang ketiga. Di dalam ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min zahabin wa lu'lu'a wa libasuhum min harir. Ketiga golongan ini dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya akan masuk ke dalam surga bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditepati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jannati adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min zabin wa lu'lu'a wa libasum min harir. Seluruh umat Nabi Muhammad akan masuk dan mereka akan menempati tempat-tempat yang terbuat dari emas dan permata. Dan segala pakaian umat Nabi Muhammad nanti di alam surga yaitu terbuat dari kain surta yang begitu indah. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita dijadikan daripada golongan-golongan umat Nabi Muhammad yang masih mencintai agar kita masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memandang sosok Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam
tidak terlepas juga dengan rasa cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena ada seorang ulama yang mengatakan Al-Habibul Imam Al-Qutub Al-Habr Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bilbagi tentang cinta kita kepada Nabi Muhammad. Beliau mengatakan man tajalla fi qalbi hubba hadzal habib sallallahu alaihi wasallam lam yakhab abadan la fi dinihi wala fi dunya wala fi ukhrahu wa hasya an tuhriqan nar qalban fihi mahabbatan nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Habibul Imam Al-Habr Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bilbagi, beliau menyampaikan bahwasanya barang siapa yang mengkaitkan hatinya kepada Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yakhab abadan, kagak pernah dirugiin selama-lamanya sama Nabi. La fi dinihi wala fi dunya wala fi ukhra. Enggak bakalan rugi di dalam agamanya, enggak bakalan rugi di dalam dunianya, bahkan sampai akhiratnya tidak bakalan terugikan bagi orang yang mau mengkaitkan hatinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hasya kala an tuhriqan nar qalban bihi mahabbatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak akan pernah mungkin sama sekali api neraka akan menyentuh kepada orang yang di hatinya terdapat kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngomong-ngomong masalah mahabbah, masalah kecintaan, tadi di depan sudah disampaikan bahwasanya orang yang cinta sama Nabi Muhammad enggak pernah bakalan dirugiin selama-lamanya. Kita lihat sejarah hikayat daripada Sayyidah Halimah As-Sa'diyah radhiyallahu ta'ala anha. Dulu di negeri Arab itu ada kebiasaan, ada budaya bahwasanya setiap ada anak yang lahir harus disusuin sama orang Baduy, sama orang kampung, orang pegunungan. Gunanya apa Bapak Ibu? Gunanya untuk yang pertama mempasohkan, mensohekan di dalam kalamnya. Karena kenapa? Ya kita tahu aja segini ini ya Ustadz Habib ya, orang kota sama orang kampung mulutnya beda. Iya apa ya ini? Orang kampung sama orang kota mulutnya beda. Ya orang kota bangun tidurnya udah ngomong kotor, sampai tidurnya juga ngomong naudzubillah. Tapi orang kampung, nggak tahu kampung yang sekarang ya masih terjaga nggak? Tapi biasanya orang kampung ngomongnya halus. Makanya kenapa orang Arab zaman dahulu ketika ada anaknya yang lahir dititipin untuk disusuin sama orang Baduy, orang pedalaman, orang kampung. Biar apa? Yang pertama kalamnya menjadi sohe ataupun menjadi bersih, enggak gampang ngomong kotor. Ya. Lalu ketika kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau dititipin. Dan biasa kalau udah tahunan itu ada orang Baduy turun dari kampungnya ke kota Mekah. Gunanya apa? Untuk mencari bayi-bayi yang mau disusuin. Dan nanti orang tuanya itu pada ngasih upah kepada si ibu asuhnya ataupun ibu susunya. Ketika mereka semua serempak, orang Baduy turun ke kota Mekah untuk mencari bayi yang mau disusui. Sayyidah Halimah As-Sa'diyah hanya mengendarai seekor keledai yang sangat kurus, keledai yang sangat kelaparan. Bahkan Sayyidah Halimah As-Sa'diyah itu pergi ke kota Mekah untuk mencari bayi, enggak datang sendirian, tapi beliau membawa putra putrinya, membawa suaminya untuk menemani Sayyidah Halimah beserta kabilah-kabilah yang lainnya. Ketika tatkala
Sayyidah Halimah ketinggalan sama rombongannya karena kendaraannya Sayyidah Halimah ini, ya kalau orang zaman sekarang mah yang lain pada naik apa tuh, motor Ninja, ini Sayyidah Halimah naiknya motor Astrea, udah pasti ketinggalan. Ya bapak ibu, ini Sayyidah Halimah ketinggalan, jauh banget ketinggalan. Akhirnya Sayyidah Halimah kagak kebagian anak susuan, kagak kebagian anak asuhan. Karena apa? Sayyidah Halimah ketinggalan jauh dan yang lain teman-temannya udah dapetin anak susuhan dari mereka orang-orang tua yang kaya raya. Akhirnya Sayyidah Halimah mencari ke setiap rumah siapa yang mau disusuin anaknya, siapa yang mau dititipin anaknya. Ketemu dengan Sayyidah Aminah radhiyallahu taala anha, ibunda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya, wahai ibu, apakah engkau memiliki seorang anak yang mau engkau titipkan kepada untuk disusui? Sayyidah Aminah di situ bingung, mau nitipin tapi kagak punya duit, mau diserahin tapi bingung mau ngasihnya apa. Ya akhirnya Sayyidah Aminah ngomong, wahai ibu, bukannya saya nggak mau nitipin anak saya kepada engkau, tapi saya nggak punya apa-apa. Ini bayi anak yatim, bapaknya meninggal ketika dulu saya sedang mengandung dalam kandungan umur 2 bulan. Karena Sayyidah Halimah nggak mau pulang bawa apa-apa ke kotanya, akhirnya Sayyidah Halimah menerima dengan apa adanya bayi sucinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Sayyidah Halimah As-Sa'diyah membawa bayi suci baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keberkahan selalu meliputi beliau. Di waktu siang hari ketika beliau membawa bayi suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada awan yang mendung yang menaungi Sayyidah Halimah dan bayi sucinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Sayyidah Halimah ketika berangkat dalam keadaan lapar. Mohon maaf ini saya ngomong kotor. Payudaranya Sayyidah Halimah itu kecil, tidak terisi susu karena enggak punya duit. Enggak ada gizi yang masuk ke dalam perut Sayyidah Halimah. Tapi ketika membawa bayi sucinya Nabi Muhammad SAW, disusui Nabi di dalam perjalanan, walhasil alhamdulillah summa alhamdulillah, Allah menurunkan keberkahannya. Sayyidah Halimah menjadi segar bugar seperti gadis yang baru haid, seperti gadis yang masih remaja padahal umur beliau sudah memasuki umur tua. Lalu apalagi keberkahan yang didapati oleh Sayyidah Halimah, bahwasanya keledai yang ditunggangi oleh Sayyidah Halimah ketika berangkat dari kota Sa'ad bin Bakar ke kota Mekah itu dalam keadaan kurus kering. Tapi ketika membawa bayi sucinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keledainya Sayyidah Halimah dalam keadaan segar bugar dan susunya menjadi berlimpah ruah. Bahkan diriwayatkan ketika Qabilah Sayyidah Halimah As-Sa'diyah sudah pulang duluan, ini Sayyidah Halimah tiba-tiba ngebalap dengan keledainya. Lalu ditanya oleh para sahabat-sahabatnya Sayyidah Halimah, wahai Halimah, bukankah keledaimu kurus kering? Apakah engkau di kota Mekah membeli keledai yang baru? Kata Sayyidah Halimah, wallahi aku tidak pernah membeli keledai baru, tapi ini keberkahan dari Allah karena bayi ini yang dibawa bayi Nabi Muhammad SAW. Dan masih banyak keberkahan yang dialami, yang didapati oleh Sayyidah Halimah As-Sa'diyah karena menanggung bayi sucinya Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi saya katakan bahwasanya orang yang mengkaitkan cintanya kepada Habibana Muhammad, walaupun ibadah kita belum tentu banyak,
ibadah kita belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segala sesuatu yang kita lakukan itu karena Nabi Muhammad dan karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah segala ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akan dijanjikan oleh Nabi Muhammad akan masuk ke dalam surganya. Al-Kisah bahwasanya diriwayatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi ditanya oleh sahabatnya, "Wahai Nabi Muhammad, siapakah saudaramu?" Nabi Muhammad mengatakan, lalu sahabat mengatakan, "Apakah kita saudaramu?" Lalu Nabi seraya berkata, "Engkau bukan saudaraku, wa anta ashabi." Engkau adalah orang-orang yang menjadi sahabatku. Lalu seraya para sahabat berkata, "Lalu siapa saudaramu wahai Nabi Muhammad?" "Ikhwani man lam yarani wa amanabi." Ini yang susah. Kagak pernah ngelihat nabinya tapi tertanam keimanan kepada Nabi Muhammad SAW. Terkadang kita kan bisa percaya kalau sudah ada yang nampak. Tapi untuk Nabi besar Muhammad SAW, kita mendapat cerita dari guru-guru kita, kita tanamkan di dalam hati kita sehingga modal kita untuk nanti di dalam akhirat. Sayyidina Abu Lahab mendapat karunia keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana sudah termaktub di dalam ayat suci Al-Qur'an, Abu Lahab menjadi orang yang akan kekal abadi selama-lamanya di alam neraka. Tapi karena kecintaannya kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad lahir, walaupun Abu Lahab kagak tahu bahwasanya ponakannya ini yang bakalan jadi nabi dan akan menjadi musuh agamanya Abu Lahab, tapi karena budaya dan kesenangan basyariahnya, kesenangan manusianya ketika ada seorang paman yang mengetahui saudaranya mempunyai anak atau dia mendapatkan seorang ponakan, dia senang, wajar itu karena kesenangan basyariah secara kemanusiaan. Tapi gara-gara senangnya Abu Lahab kepada kelahirannya Nabi Muhammad SAW, Allah ringankan, Allah entengin azabnya setiap hari Senin. Bahkan diriwayatkan bahwasanya Abu Lahab bisa meminum air yang keluar dari jari-jarinya setiap hari Senin. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat yang mulia ini, dari awal kita membacakan manakib maulidnya Nabi Muhammad SAW, kita datang dari tempat yang jauh dengan niat untuk menghadiri maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah masukkan kita bersama Nabi Muhammad di alam surganya. Allah tempatkan kita bersama Nabi Muhammad di alam surganya. Allah kumpulkan kita di alam surga bersama Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.